Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Agustina, NIM 2023270077. Saya dari Fakultas Kesehatan Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gangguan pola tidur. Apa itu tidur? Tidur adalah suatu keadaan tidak sadar yang dialami seseorang yang dapat dibangunkan kembali dengan indera atau rangsangan yang cukup, menurut Guyton 1997. Sedangkan apa sih istirahat itu? Istirahat berarti suatu keadaan tenang, rileks, tanpa tekanan emosional, dan bebas dari perasaan gelisah. Jadi beristirahat bukan berarti tidak melakukan aktivitas sama sekali. Terkadang aktivitas sama sekali, terkadang berjalan-jalan di taman juga bisa dikatakan sebagai suatu bentuk istirahat. Menurut Hidayat 2006. Penyebab yang dapat menyebabkan gangguan pola tidur itu apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu psikologis. Psikologis yaitu perubahan tidur yang berhubungan dengan proses penuaan, ansietas, dan suhu tubuh. Terus yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan berupa suhu, kelembapan yang berubah-ubah, stimulasi yang berlebih, kegaduhan, pengobatan. Dan yang ketiga fisiologis. Fisiologis itu berupa hipertiroidisme, ulkus gastrik, gangguan hati, nafas pendek, urgensi, berkemih, mual, gangguan ketidaknyamanan. Nah, menurut Potter and Perry 2006, faktor-faktor yang mempengaruhi tidur antara lain yang pertama yaitu penyakit. Seseorang yang mengalami sakit memerlukan waktu tidur yang lebih banyak dari normal. Namun demikian, dengan keadaan sakit menjadi seseorang kurang tidur, bahkan tidak dapat tidur. Yang kedua, kelelahan. Kelelahan dapat mempengaruhi pola tidur seseorang. Seseorang dengan kelelahan tingkat menengah dapat tidur nyenyak, sedangkan pada kelelahan yang berlebihan akan menyebabkan periode tidur REM lebih pendek. Stres psikologi. Depresi akan menyebabkan gangguan pada frekuensi tidur. Hal ini disebabkan oleh kondisi cemas yang meningkatkan norepinefrin darah melalui sistem saraf simpatis dan akan mengurangi tahap REM dan NERM. Ya, terus yang keempat, obat-obatan. Beberapa jenis obat yang dapat menimbulkan gangguan tidur yaitu diuretik, antidepresan, kafein, blocker, narkotika. Makanan seperti keju, susu, daging, dan ikan tuna dapat mempercepat tidur. Terus selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan dapat mempengaruhi atau menghalangi seseorang untuk tidur. Pada lingkungan yang tenang, memungkinkan seseorang dapat tidur nyenyak dan sebaliknya. Nah, selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Yang pertama, ketidakpuasan tidur. Yang kedua, keluhan verbal tentang kesulitan tidur, keluhan verbal tentang perasaan tidak beristirahat dengan baik. Yang keempat, tidak dapat tidur atau insomnia. Yang kelima, total waktu tidur kurang dari usia yang normal. Nah, cara mengatasi gangguan pola tidur itu bagaimana? Jangan menggunakan ranjang untuk aktivitas lain selain untuk tidur. Jangan minum alkohol. Jangan mengkonsumsi kafein atau obat mengandung kafein beberapa jam sebelum waktu tidur. Jangan merokok beberapa jam sebelum tidur. Olahraga pada sore hari selama 6 jam sebelum tidur. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari penjelasan tadi, yaitu kebutuhan magnesium dan kalsium sebaiknya dipenuhi, karena kekurangan keduanya dapat menyebabkan tidur tidak nyenyak. Magnesium dapat merelaksasikan otot dan kalsium berefek sebagai penenang pikiran. Kedua zat ini dapat diperoleh salah satunya pada susu. Karbohidrat kompleks yang dapat pada roti dapat memacu pengeluaran setorin yang dapat merangsang rasa kantuk.
Setorin juga dapat dipicu oleh asam amino trimtofan yang terdapat pada susu. Selain itu, trimtofan juga memicu pengeluaran hormon melatonin yang memerintahkan tubuh untuk istirahat. Hormon ini akan dikeluarkan ketika sinar matahari mulai redup. Dengan tidur yang berkualitas dan cukup, kita dapat lebih siap dan berkonsentrasi penuh untuk melakukan aktivitas esok harinya. Nah, alhamdulillah sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah